Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan praktikum 6A tentang pemrograman sel. Pokok bahasan yang ada di praktikum 6A yaitu pemrograman sel. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu: yang pertama, mempelajari elemen dasar sel script, kemudian membuat program sel interaktif, menggunakan parameter dalam program, mempelajari tes kondisi serta operator logik yang terkait dengan instruksi tes, mengenal variabel built-in dari sel, membuat aplikasi dengan sel menggunakan konstruksi if dan else, menggunakan struktur case escape, kemudian loop dengan while, for, dan do while, dan yang terakhir, membuat fungsi dan mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Langsung saja, mari kita mulai. Percobaan 1, yaitu membuat sel script. Buatlah file dengan editor V. Tuliskan V rock01.sh. Kemudian tekan enter, lalu enter lagi. Kemudian kita menulis perintah yang sudah disediakan. Lalu kalian X, kemudian tekan titik 2, WQ, dan enter. Perintah ini digunakan untuk shell script yang dibuat untuk editor yang dimulai dengan tanda pagar dan disambung dengan tanda seru dengan nama program sel yang digunakan. .rock01.sh, kemudian enter. chmod +x rock01.sh, lalu enter. ./rock01.sh. Untuk menjalankan sel, gunakan titik. Lokasi titik digunakan untuk mengeksekusi file V yang ingin dijalankan. Perintah ini dilakukan jika direktori actually tidak terdaftar dalam patch, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Kita lanjutkan pada percobaan 2, yaitu variabel. VPT sama dengan poltech, enter, kemudian echo dolar VPT, enter. Perintah ini termasuk perintah variabel sel, variabel yang mempunyai nilai string. VPT2 sama dengan poltech elektronika. VPT2 sama dengan tanda petik poltech elektronika. Echo VPT2, enter. Echo dolar VPT2. Perintah ini termasuk variabel juga, dan jika perintah tidak menggunakan petik 2, maka perintah tersebut akan mendapat pesan error. V1 sama dengan poltech, kemudian enter. V2 sama dengan petik 1.2, enter. V3 sama dengan elektronika, enter.
V4 sama dengan dolar V1 dolar V2 dolar V3, enter. Kemudian echo dolar V4. Nah, perintah di atas digunakan untuk menggabungkan variabel atau lebih. Echo dolar V3, enter. Kemudian echo dolar V3 ITS. Lalu echo dolar kurung kurawal V3 ITS. Menggabungkan isi variabel dengan string yang lain jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan tanda kurung kurawal dan isi variabel tersebut digabung dengan string. CMD sama dengan WHO, enter. Kemudian dolar CMD, enter. CMD sama dengan petik LS min 1, enter. Dolar CMD. Variabel ini menjadi berisi instruksi yang kemudian jika dijadikan input untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Kemudian kita lanjut nomor 6. VROC1.sh, enter, kemudian enter kembali, lalu tuliskan perintah yang telah disediakan, kemudian s.2, lalu wiki, enter, titik spasi rock1.sh, enter, kemudian rock1 titik sh. Selanjutnya titik slice rock1 titik sh, enter. Kemudian chmod plus x rock1 titik sh, enter. Dan yang terakhir titik slice rock1 titik sh. Jika direktori aktual tidak terdaftar dalam patch, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan dan tidak dapat dieksekusi. Langsung saja ke percobaan ketiga, yaitu membaca keyboard. Langkah pertama yaitu menggunakan instruksi read, yaitu masukkan instruksi read spasi nama, misal nama Amir. Kemudian untuk memanggilnya ketik echo spasi nama, kemudian tekan enter, maka akan tertulis variabel Amir.
Kemudian untuk membaca nama dan alamat dari keyboard perlu adanya program. Misal untuk membuat programnya ketik v proc 02.sh. Kemudian tulis script shell-nya seperti yang ada di Ubuntu saya. Setelah itu untuk keluarnya tekan S, kemudian titik 2 W key, kemudian tekan enter, maka akan otomatis menyimpan. Kemudian untuk memanggilnya ketik titik spasi proc 02.sh dan tekan enter. Masukkan nama Anda, misal Amir, alamat, kemudian kota, kemudian tekan enter, maka akan nampak hasil adalah Amir Jeluring di Banyuwangi. Kemudian langkah selanjutnya, instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi main end yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Untuk itu masuk ke dalam program proc 02 lagi dengan cara v proc 02.sh. Kemudian di sebelah sini masukkan echo main end. Kemudian untuk menyimpannya seperti tadi, yaitu titik 2 wiki. Kemudian jalankan program atau eksekusi program tersebut dengan cara seperti tadi. Nama Anda, maka otomatis tidak akan membuat baris baru lagi seperti yang ada di contoh. Kemudian langkah selanjutnya, variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas assignment atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Langkah pertama, ketik read spasi nama, masukkan misal CR. Kemudian untuk memanggilnya seperti tadi, echo nama. Kemudian masukkan A sama dengan, kemudian B sama dengan petik 2, kemudian C sama dengan variabel nilai A dan variabel nilai B. Kemudian panggil echo variabel C, nilai C, maka otomatis kosongnya dari nilai variabel C karena variabel C isinya variabel A dan B yang belum terisi atau kosong. Kemudian untuk langkah selanjutnya, variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Misal ketik pwd, kemudian dir sama dengan tanda petik pwd, maka otomatis nilai variabel dari dir
terisi variabel pwd. Untuk memanggilnya ketik echo nilai variabel dari dir. Kemudian langkah selanjutnya, buatlah shell script proc03.sh dengan cara ketik v proc03.sh, tekan enter. Kemudian masukkan contoh seperti ini. Kemudian untuk nge-save-nya tekan sc.2 wiki, tekan enter seperti tadi. Kemudian untuk menjalankannya, masukkan titik spasi proc03.sh, maka akan terisi seperti script yang ada di proc03 tadi. Lanjut ke percobaan keempat, yaitu membuat parameter. Langkah pertama yaitu membuat shell script proc04.sh dengan cara v proc04.sh, kemudian tekan enter, tekan edit anyway, kemudian masukkan perintah atau baris program seperti yang ada di sini. Kemudian untuk keluarnya tekan ESC.2 wiki, kemudian tekan enter. Kemudian untuk menjalankannya atau mengeksekusi program tersebut, ketik titik proc04.sh, kemudian tekan enter. Nah, tertulis di sana yaitu parameter 1 adalah, kemudian parameter 2 adalah, dan parameter ketiga adalah. Untuk mengisinya, tambahkan saja proc04.sh spasi, misal nama Amir Hasan, kemudian tekan enter, maka otomatis akan terisi ke parameter 1 yaitu Amir, kemudian parameter kedua adalah Hasan, dan parameter ketiga adalah masih kosong karena tidak ditemukannya parameter ketiga. Kemudian misal kita memasukkan parameternya 4, kita tambah saja misal Badu dan Ali, maka otomatis di tampilan Ubuntu-nya akan terisi cuma sampai Badu aja, Ali tidak ikut karena kita menulis skripnya sampai ke parameter ketiga saja. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat shell script proc04 dengan memberikan jumlah parameter, masuk saja ke v tadi, v proc04, kemudian tambahkan script echo jumlah parameter yang diberikan. Kemudian
simpan, -2 wiki, enter. Kemudian isi seperti tadi, proc04.sh Amir Hasan Badu Ali, kemudian tekan enter, maka akan muncul jumlah parameter yang diberikan adalah 4. Kemudian untuk membuat shell script proc04.sh bisa menambahkan total parameter dan nomor, masuk ke program tadi dengan cara v spasi proc04.sh, kemudian tekan enter, kemudian tambahkan baris seperti ini. Kemudian save, kemudian jalankan perintah seperti tadi, maka akan tertulis sana yaitu total parameter adalah Amir, Hasan, Badu, dan Ali, dan kemudian diikuti PID proses shell. Langkah pertama, string tidak diketemukan maka status exit adalah 0. Contoh grep masukkan xyz /etc /passwd, kemudian tekan enter. Kemudian untuk menampilkannya ketik echo variabel tanda tanya dan tekan enter. Grep xyz berarti tidak didefinisikan sebagai user atau string. Kemudian langkah selanjutnya, ketika string ditemukan maka status exit adalah 0. Contohnya, masukkan grep user saya yaitu Takim Ubuntu, kemudian /etc /passwd, tekan enter. Kemudian untuk menampilkannya echo variabel i tanda tanya, kemudian tekan enter, maka akan menampilkan angka 0 yang dimana string atau user bisa ditemukan yaitu Takim Ubuntu. Untuk yang pertama kita masukkan perintah selanjutnya pada perintah who melihat user yang aktif dengan tanggal dan saat menghentikan string, maka jika user terdeteksi, maka status exit adalah 0.
Pada percobaan ini, kita masuk terlebih dahulu ke root dan masukkan perintah if dan diakhiri dengan v, maka apa yang kita input akan di-output sama seperti yang saya blok. Selanjutnya yaitu if yang terakhir yaitu perintah di sini diinstruksikan nanti jika file dijalankan, jika benar maka file akan menjalankan sesuai instruksi, jika salah akan menjalankan instruksi berikutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu percobaan 7. Pada perintah ini kita dapat mengetahui apakah user komputer kita aktif. Jika memang aktif nada maka akan muncul aktif, apabila tidak ada maka user tidak aktif.